lebih sama barang siapa yang bernisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, atau dia intama, atau dia kalau zaman dulu kalau punya hamba budak sahaya, kalau dibebasin berubah jadi mawali, bukan budak lagi, mawali. Tapi tetap kadang-kadang hidup bareng, masih hidup bareng. Ini kalau misalnya saya punya hamba budak, saya bebasin, nanti di maula al-Abbas gitu, atau maula siapa gitu, maula keluarga siapa begitu. Nah, atau dia jadi awinta, atau dia bernisbatkan kepada bapaknya, atau dia ghairi muwalihi, bukan kepada tuan-tuannya yang dulu dia budaknya mereka, ghairi mawalihi. Maka apa hukumannya? Alaihi la'natullahi al-mutatabi', dia dilaknat oleh Allah berterus-terusan sampai hari yaumul qiyamah. Wal'iyadu billah. Nah, hati-hati ya kalau ada yang ngaku-ngaku selain bapaknya, ingetin dosa haram, gak boleh. Coba disyarah dikit. Ay man raghiba an abihi wa iltahaka bighairi tarakan lil adna wa raghbatan fil a'la aw khawfan min ijra bi nasabihi. Jadi kadang-kadang orang kenapa ngaku-ngaku selain bapaknya? Pertama bisa jadi dia malu sama bapaknya yang pertama asli. Bisa jadi bapaknya mungkin orang ahli maksiat, dia malu, maka dia menisbatkan dirinya kepada orang lain. Tapi tetap nggak boleh. Tetap itu bukan alasan buat kita menisbatkan diri kita kepada orang lain. Iya. Kalau emang maaf bapaknya itu orang-orang ahli maksiat, ente rubah diri ente sendiri. Atau enggak dia apa di sini sebutin? Atau misalnya kalau nisbatkan sama bapaknya yang lain lebih terkenal. Oh, kalau bapak aneh nggak terkenal, aneh kalau nisbatkan sama si fulan, aneh bakalan terkenal. Nggak boleh, haram. Gitu. Hadis yang selanjutnya, man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wa yatabawwa maq'adahu minan nar. Masya Allah, nggak boleh nih. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, man idda'a, barang siapa yang mengakui bahwasanya hal ini atau hak ini atau barang ini atau benda ini miliknya, bukan miliknya, malaysa lahu min al-huquq falaysa minna. Contohnya apa yang disebutin? Ay min al-'amilina bi tariqatina al-muttabi'ina li manahijina wa liyatabawwa maq'adahu min an-nar. Qala qadi la yahmilu mithla hadha al-wa'id fi hadd al-mu'min 'ala at-ta'bid. عن أبي ذر قضية تصرف المصنف أنه لا يجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو عجب مع وجوده في صحيح مسلم. طيب حديث selanjutnya man iddahana wa lam yusammi iddahana ma'ahu 60 syaitana. Ajib. Disunnahkan oleh kita ini bukan wujub ya. Disunnahkan bagi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk memakai wangi-wangian. Ya, di sini maniddahan atau enggak memakai minyak ya. Kata Nabi SAW, iddahin walau ghibban. Iddahin walau ghibban ya. Pakai minyak sekali-sekali, seminggu sekali ya. Itu. Di sini disebutkan barang siapa yang memakai minyak-minyakan atau wangi-wangian dan tidak membaca basmalah, maka dia dibarangi syaitan. 60 syaitan pakai minyak barang dia. Nah, di sini kita dianjurkan untuk ketika memakai minyak baca bismillah. Secara umum, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW nggak meninggalkan apapun. Maaf, doa masuk kamar mandi diajarin, doa keluar dari kamar mandi diajarin, doa mau tidur diajarin, betul. Doa mau bangun tidur diajarin, doa mau masuk masjid diajarin. Semua doa alhamdulillah ada. Tinggal kita nyari, ada nggak nih doanya? Ada, baca siwak ada doanya dan lain-lainnya. Hadis alladhi ba'dahu, man adalla nafsahu fi ta'atillahi fahuwa a'azzu mimman ta'azzaza bi ma'siyatillah.
لأن من أذل نفسه لله انكشف عنه غطاء الوهم والخيال وانجلت مرآته من صدى إلى غيار وطلب الحق بالحق وافتقر به إليه وذلك غاية الشرف والعز. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang merendahkan dirinya di jalan Allah, di jalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia orang yang mulia. Fahuwa a'azzu mimman ta'azzaza. Dia salah satu orang yang mulia daripada orang-orang yang mulia yang lain. Man ta'azzaza bi ma'siyatillah, yang menjauhkan dirinya daripada maksiat. Caranya gimana? Caranya merendahin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita udah sering lakuin. Kepala kita nih yang paling mulia. Tiap sholat kita turunin di tanah, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hal yang merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas ke masjid. Kalau nggak ada uzur, hadir ke masjid. Ya. Sholat, baca zikir. Itu semua daripada hal dzulun nafs. Punya rezeki banyak. Donasikan, infakkan, masjid, yatim piatu, jaga dan lain-lain. Hadis الذي بعده من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يا الله. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kalau ada mukmin di hadapan dia terhina, udilla 'indahu mu'minun, dan dia tidak membantunya, dan dia bisa ngebantuin temannya muslim ini, dan yang terhina ini apa balasannya? Maka Allah akan menghinakan muslim ini nanti di yaumil qiyamah depan orang-orang. Contohnya sekarang ini di Palestina, ya Allah, kita nggak sakit melihat saudara-saudara kita di sosial media yang dibunuh. Kita semua lihat di berita, dibantai, ini. Ya, ini nanti semua kita bakal ditanyain. Akhwanakum fi Palestin, kenapa kita nggak bisa bantu? Yang paling pertama yang tanya yang bakal deket-deket dulu dari Palestina. Negara-negara yang dekat Palestina itu mereka yang paling pertama bakal ditanya. Punya kekuatan, punya tentara, punya ini, punya itu. Kok nggak bisa masuk? Apa? Ada politik, ada ini, ada itu. Semua bakal ditanya.